Selamat datang di program belajar online bersama Himpau di Kaltim, guru hebat mengajar. Disiarkan langsung dari channel Himpau di Kaltim. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam Himpaudi Jaya. Salam guru hebat mengajar. Terima kasih Bapak Ibu, Saudara sekalian, seluruh pemirsa yang ada di live streaming kita kali ini di channel Himpaudi Kaltim TV. Terima kasih setia menunggu, dan hari ini kami kembali mengudara untuk berbagi bersama guru-guru hebat di seluruh Kalimantan Timur, bahkan di seluruh Indonesia yang menonton siaran kita hari ini. Hari ini kami kembali lagi dengan tema dan materi yang sangat menarik terkait dengan kondisi yang sedang kita alami saat ini, yaitu membangun siaran pendidikan, siaran TV pendidikan berbasis YouTube. Nah, semua pasti sudah penasaran dan ingin tahu ini sebenarnya sesuai dengan apa yang sedang kita alami sekarang ya. Jadi ketika kita punya sebuah kebiasaan, lebih banyak bertatap muka dalam melakukan kegiatan, saat ini kita dituntut untuk merubah semua kebiasaan itu. Jadi kita kemudian berada di rumah saja sehingga semua kegiatan kita lakukan dari rumah, termasuk bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan lain hal semuanya itu kita lakukan dari rumah. Nah, kali ini kita akan mendapatkan materi yang sangat menarik dari seorang narasumber yang mungkin tidak asing juga untuk Kaltim TV, di Kaltim TV. Beliau adalah Bapak Muhammad Yahya M.Com. Saya bacakan sedikit profil singkat beliau. Beliau adalah pengajar multimedia SMK Negeri 1 Samarinda, maaf karena orang Bontang jadi ke bawah Bontang ya. Beliau sudah lama malang melintang di dunia IT, jadi sudah pakar banget ini ya. Termasuk channel YouTube Himpaudi Kaltim TV, ini juga atas bantuan dari beliau sehingga bisa ada dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Beliau juga adalah asesor Madya Banpaud dan PNF Kaltim, instruktur nasional PKB atau guru pembelajar keahlian ganda, net promotor penerbit di Publish, Duta Rumah Belajar Kemdikbud, instruktur virtual koordinator Indonesia, ketua komunitas guru YouTube, pengurus Himpaudi Kaltim, inspirator kawan guru tanggap Corona Indonesia. Dan pendidikan terakhir beliau adalah S2 STMIC RSA Jakarta 2011 dan sempat belajar pula di South Coast Auckland University New Zealand 2017. Nah, jadi beliau sudah sempat jadi warga New Zealand sementara ya. Kemudian prestasinya sangat banyak, ini ada beberapa saja yang akan saya bacakan. Yang pertama juara 1 Gupres tingkat provinsi 2015, 9 besar lomba kreativitas guru tingkat nasional 2016, juara 1 instruktur nasional keahlian ganda multimedia 2017, dan juara 1 pemilihan duta rumah belajar terbaru 2018. Dan sampai saat ini beliau masih berbagi ilmunya kepada kita semua, termasuk hari ini, sehingga teman-teman yang ada di rumah, Bapak Ibu guru, yang nantinya akan melaksanakan pembelajaran daring lebih banyak, insya Allah hari ini ilmunya akan sangat bermanfaat dan bisa kita praktekkan bersama. Untuk itu, tidak panjang lebar, kita berikan kesempatan kepada narasumber kita hari ini, kepada Bapak Muhammad Yahya M.Com, kami persilahkan dengan hormat. Silahkan Pak. Ya, baik, terima kasih Bu Nur Daniati dari PW Himpaudi Kaltim dan juga Pak Rahman Halim yang berada di layar sebagai host yang pada hari ini. Dan pemirsa channel TV Himpaudi Kaltim yang berbahagia, pada hari ini saya akan memberikan share dan berbagi bagaimana membangun sebuah televisi, yaitu TV yang berbasis YouTube. Bisa saya share dulu paparannya ya. Oke.
Nah, kita ketahui bahwa saat ini media penyiaran sudah begitu banyak. Kita bisa melakukan siaran melalui YouTube, melalui Facebook, Instagram, dan media-media sosial lainnya. Jadi tidak lagi media penyiaran dikuasai oleh TV-TV mainstream. Nah, kita bisa membuat siaran sendiri. Hari ini, khusus hari ini saya akan mengupas bagaimana membangun sebuah siaran TV pendidikan yang berbasis YouTube. Ya. Kita ketahui bahwa siaran TV yang ada sekarang, ya katakanlah TV-TV yang berbasis analog, ya TV-TV mainstream yang ada di rumah kita, ya ini konsep dasarnya seperti ini, ya. Sebagai contoh saya ambil TV yang dikembangkan oleh TV edukasi, ya TV-nya Kemdikbud yang khusus membidangi masalah pendidikan. Nah, di sini ada sebuah server, ya, di Pustakom Kemdikbud, dan di sini juga ada studio. Nah, dari siaran yang ada di studio ini dipancarkan melalui satelit, ya. Nah, dari satelit ditangkap oleh TV lokal atau TV kabel, kemudian dipancarkan dari rumah ke rumah. Ini adalah konsep dasar dari sebuah pemancar televisi terestrial yang biasa ada di rumah-rumah kita, baik itu yang analog maupun yang digital. Nah, untuk membangun TV model ini tentunya perlu investasi yang cukup besar, ya, bisa miliaran. Untuk skala perorangan dan organisasi-organisasi tingkat kecil maupun menengah seperti sekolah-sekolah sangat tidak mungkin untuk membangun model siaran televisi terestrial seperti ini. Yang sangat mungkin kita kembangkan adalah model TV streaming. TV streaming ini kita sangat mungkin untuk kita kembangkan, baik secara individu maupun skala organisasi kecil, menengah maupun organisasi besar. Termasuk yang sedang berjalan, ya, di Himpaudi Kaltim TV ini kita menggunakan teknologi yang seperti ini, TV streaming. Yang diperlukan apa di sini adalah MCR, ya. Ini master control, ya. Ini master controlnya Rekod di TV ini. Ini saya lihatkan di sebelah kiri itu. Nah, ini MCR-nya nanti berupa aplikasi. Kalau di TV yang terestrial tadi, master controlnya ada layar-layar TV yang begitu banyak, kemudian ada peralatan switcher yang juga begitu rumit pengaturannya. Nanti MCR-nya di sini di TV streaming ini basisnya adalah aplikasi. Nanti aplikasinya apa? Nanti ada dua model aplikasi, nanti bisa saya demokan kedua-duanya. Kemudian dari MCR tersebut masuklah ke streaming server. Nah, streaming servernya di sini kita menggunakan streaming server bawaan dari YouTube, ya, di mana di YouTube juga tersedia atau menyediakan streaming server untuk kita bisa siaran langsung. Dan tentunya kita menggunakan internet protokol atau jaringan internet. Syarat utamanya adalah jaringan internet. Kalau tidak ada jaringan internet, ya tentu tidak bisa terlaksana kegiatan siaran streaming tersebut. Kemudian dari internet dipancarkan ke rumah-rumah, ya, pancarkan ke rumah-rumah. Tentunya di rumah maupun di sekolah maupun di pusat sumber belajar yang lain juga memerlukan peralatan tambahan, yaitu ada modem, ya, ada wifi, ya. Dari handphone itu kan sudah ada perangkat itu di tethering dan seterusnya. Nah, infrastrukturnya kita membangun TV streaming ini seperti ini, ya. Ya dari MCR tadi, ya, MCR tadi basisnya nanti aplikasi, kemudian melalui streaming servernya kita menggunakan YouTube, kemudian adanya fasilitas internet protokol atau internet, kemudian
disalurkan ke berbagai tempat, entah itu di sekolah ditonton secara bersama atau ditonton pribadi-pribadi seperti ini, maupun disalurkan ke pusat-pusat sumber belajar lainnya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam topik pembahasan bagaimana merancang dan membangun sebuah TV streaming, saya akan lihatkan model pemanfaatan dari sebuah TV yang sudah ada dan sudah disediakan layanan oleh Kemdikbud, yaitu TV edukasi. Bapak Ibu, Kementerian Pendidikan sudah mengembangkan sebuah TV pendidikan yang biasa kita sebut dengan TV edukasi. Nah, pemanfaatannya bagaimana? Ya, TV edukasi ini kita bisa manfaatkan dengan 4 cara, Bapak Ibu. Ya, dengan 4 cara. Begitu juga nanti TV yang akan kita kembangkan sendiri di sekolah kita, di organisasi kita, ya. Nah, model yang dikembangkan untuk pemanfaat TV edukasi ada yang pertama adalah model streaming. Nah, model streaming. Jadi Bapak Ibu yang tidak misalnya di rumahnya tidak terjangkau oleh layanan TV edukasi bisa menggunakan streamingnya. Streamingnya ada di YouTube juga bisa. Kemudian TV edukasi di sana juga ada pemanfaatannya juga melalui VOD atau video on demand. Artinya bahwa siaran TV edukasi bisa disaksikan secara tunda. Misalnya hari ini kita tidak bisa menyaksikan, maka bisa disaksikan nanti malam atau besok karena basisnya adalah rekaman. Begitu juga TV yang akan kita kembangkan nanti. Ya, TV yang kita kembangkan nanti bisa dilakukan dengan model yang kedua ini, VOD, video on demand. Karena ketika kita selesai siaran, otomatis akan terekam. Nah, hari ini Bapak Ibu menyaksikan langsung, siaran langsung ini berarti Bapak Ibu sedang menyaksikan di model 1. Nah, mungkin teman-teman yang lain yang hari ini tidak sempat menyaksikan, bisa nanti 1 jam kemudian setelah ini siaran selesai, teman-teman bisa menggunakan model yang kedua, yaitu video on demand, yaitu hasil rekamannya akan ada di link yang sudah kita bagikan. Atau model yang ketiga, ya, model yang ketiga adalah model offline. Nah, model offline ini Bapak Ibu ketika siaran ini berakhir nanti bisa juga di-download di YouTube-nya, ya, bisa menggunakan aplikasi-aplikasi downloader atau add-on download yang ada di browser, ya, entah itu Mozilla atau Google Chrome, sehingga tayangan yang tidak bisa disaksikan secara live ini kita bisa download, ya, untuk kita putarkan ke siswa-siswa pada saat proses pembelajaran. Dan yang keempat adalah kombinasi, ya, kombinasi ketiga yang sudah disebutkan di atas. Nah, jika itu kombinasi tentunya dibutuhkan perangkat internet. Untuk yang tidak memerlukan perangkat internet adalah yang ketiga. Yang ketiga ini tidak perlu koneksi internet karena Bapak Ibu bisa mendownload dulu, mungkin di sekolah, di rumah ada wifi tapi di sekolah internetnya lagi macet, ya, atau mungkin tidak terjangkau, bisa diputar secara offline. Nah, kita akan coba kupas satu persatu dari keempat model pemanfaatan sebuah TV, ya, edukasi. Pertama, yang secara streaming dulu, ya, mulai dari persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi tindak lanjut. Nah, ketika Bapak Ibu memanfaatkan sebuah TV yang berbasis streaming siaran langsung seperti ini, ya, apakah itu dari TV edukasi atau nanti TV yang kita kembangkan sendiri di organisasi kita, maka ada beberapa persiapan yang harus dilakukan. Pertama harus melihat jadwal siaran TV tersebut. Nah, seperti juga kami, ya, di Himpau di Kaltim TV, kita setiap minggu mengudara Senin, Jumat, Sabtu, dan Minggu ini sudah ada schedule-nya, ya, sudah ada schedule-nya. Nanti schedule-nya barangkali juga akan dijelaskan oleh moderator untuk schedule yang untuk minggu depan. Nah, kita harus ingat schedule-nya, boleh ditempel di dinding atau di tempat-tempat tertentu sehingga kita tidak ketinggalan waktu.
Kemudian akses ke halaman link yang dituju. Oh, ini nanti linknya apa ini? Gitu. Nah, ini akses link yang dituju. Kemudian menyesuaikan jadwal pelajaran dengan jadwal siaran TV tersebut. Jadi jadwal pelajaran kita menyesuaikan. Karena ini adalah live. Kalau kita nggak menyesuaikan, kita akan ketinggalan. Jadi menyesuaikan jadwalnya. Kemudian menganalisis RPP, ya, menyusun RPP, ya. Kalau di tingkat PAUD mungkin apa ya tadi RPPH atau apa itu namanya ya. Kemudian mengintegrasikan ke dalam TV dalam proses pembelajaran. Kemudian mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan, tentunya ada laptop atau perangkat mobile atau LCD dan proyektor, karena ini skenarionya adalah ditonton bersama-sama di sekolah, ya. Ditonton bersama-sama di sekolah ketika kegiatan belajar mengajar tersebut sudah bisa dilakukan di sekolah. Tetapi kalau kondisi seperti pandemi seperti ini tidak bisa ditonton rame-rame di sekolah, ya berarti harus ditonton secara pribadi-pribadi melalui handphone atau laptopnya masing-masing. Yang jelas harus melihat jadwalnya supaya tidak ketinggalan. Nah, pada tataran pelaksanaan, ya, dalam tataran pelaksanaan ini adalah skenario-nya adalah kita berada di ruang kelas ini, ya, sehingga guru perlu mengkondisikan siswa dengan mengatur letak, ya, duduknya, ya, serta tata cahaya. Tata cahaya jangan terlalu terang karena akan mengaburkan penglihatan dari layar LCD tersebut. Kemudian menjelaskan tujuan pembelajarannya hari ini, kemudian membicarakan gambaran garis besar isi media dan persepsinya, serta memberikan tugas tertentu agar siswa fokus ke arah tujuan pembelajaran. Jadi sebelum menyimak siaran, ada tugas-tugas yang sudah disampaikan oleh gurunya. Nanti setelah siaran, siswa diminta apa dan bagaimana, seperti itu. Nah, pada pelaksanaan kegiatan inti, ya, guru bisa memberikan variasi aktivitas yang melibatkan siswa secara aktif, kemudian memfasilitasi siswa mencari bahan-bahan dari sumber-sumber yang lain, bisa dari sumber belajar, di rumah belajar, atau di TV edukasi sendiri dalam bentuk rekaman dan sumber-sumber yang lain. Kemudian kegiatan pengelolaan kelas dan melibatkan partisipasi secara aktif. Di tataran pelaksanaan di bagian penutup, guru bisa mengajukan pertanyaan dan mengajak siswa untuk mendiskusikan materi, ya, meminta siswa memberikan ulasan atau kesimpulan dari materi yang sudah tadi dipaparkan, baik itu melalui siaran langsung maupun dalam bentuk materi tambahan, dan melakukan refleksi proses dan substansi dari sebuah pembelajaran. Di tahap evaluasi dan tindak lanjut, yaitu di bagian penutup, guru bisa memberikan evaluasi baik lisan maupun tulisan. Kemudian mengajak siswa mencari referensi lain untuk memperkaya materi, ya, mengajak siswa ke laboratorium perpustakaan, ya, memberikan penilaian, memberikan tugas, membaca atau referensi yang lain terkait itu, dan juga memberikan tema untuk materi-materi selanjutnya serta jadwalnya. Itu tadi model pemanfaatan secara streaming. Nah, bagaimana model pemanfaatan secara offline, ya, kurang lebih sama Bapak Ibu. Jadi model pemanfaatan secara offline itu Bapak Ibu harus menyiapkan RPP juga, kemudian mereview konten video secara offline, yaitu dengan mendownload terlebih dahulu, ya, dengan mendownload terlebih dahulu, kemudian menyiapkan bahan presentasi, materi yang dilengkapi dengan konten-konten di TV tersebut, kemudian menyiapkan perangkat LCD juga sama, dan menyiapkan ruang kelas. Di tataran pelaksanaan juga hampir sama, ya, mengkondisikan siswa, kemudian menjelaskan tujuan pembelajaran, memberikan gambaran garis besar isi media, dan juga di bagian inti, mengajak siswa menonton tayangan dan memberikan tugas agar siswa fokus ke arah pembelajaran dan memberikan stimulus, ya,
Jadi konten video yang sudah di-download Bapak Ibu bisa insert di PowerPoint-nya ya, di paparannya, atau bisa di-play secara tersendiri juga bisa. Begitu juga di tataran penutup saya rasa juga sama ya, memberikan konfirmasi, kemudian meminta siswa untuk memberikan ulasan dan memberikan refleksi. Di evaluasi juga demikian, guru bisa memberikan evaluasi secara lisan, guru mengajak siswa ke lab, ya guru mengajak siswa ke memberikan tugas, ya, dan bisa juga nanti video yang offline-nya itu bisa dibagikan ke siswa, ya, sesuai dengan tema. Dan juga barangkali tema berikutnya, video yang sudah di-download juga bisa diberikan ke siswa sebelum kegiatan berlangsung, ya. Ini video untuk minggu depan, jadi bisa ditonton siswa dari rumah, ya, melalui laptop maupun gadgetnya. Untuk yang model video on demand juga sama saya rasa ya, video on demand ini ya videonya diputar secara online, ya videonya diputar secara online, tetapi ya berupa rekaman. Kalau yang tadi berupa offline, yang ini tetap online juga ya, tetap online juga, tapi berupa rekaman. Langkah-langkahnya saya rasa ini sama dengan yang lain, hanya sifatnya saja. Yang ini diputar secara online dan tidak real time seperti itu. Oke, saya lanjut ya, saya skip saja beberapa bagian karena pada prinsipnya baik itu dari persiapan maupun kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup, untuk setiap model pemanfaatan hampir sama, ya hampir sama. Jadi yang berbeda hanya terletak pada metodenya ya. Tadi kalau yang streaming berarti kita menyaksikan secara real time, secara langsung, dan bisa berinteraksi seperti pada hari ini. Kemudian yang satunya adalah secara offline, yaitu kita download terlebih dahulu, kemudian kita paparkan ke siswa di waktu yang lain. Kemudian yang VOD itu diputar secara online tetapi tidak pada saat streaming ya, diputar secara tertunda. Yang branded adalah yang kombinasi dari ketiganya. Dan pada prinsipnya metodenya sama, mulai dari persiapan, kegiatan inti maupun penutup. Nah, sekarang saya masuk ke TV streaming ya. Kalau tadi saya sudah membahas bagaimana teknik-teknik pemanfaatannya nanti, sekarang kita sedikit masuk ke yang agak teknis. Mengapa kita memilih TV streaming ya berbasis YouTube? Ya. Kalau tadi saya ulaskan di depan bahwa kalau kita membangun sebuah TV yang standar TV biasa kita saksikan di rumah, tentunya memerlukan investasi yang luar biasa, maka solusinya adalah menggunakan TV streaming. Nah, untuk menyelenggarakan siaran streaming ini kan banyak media. Kenapa kita menggunakan YouTube? Ya, nah, akan saya jelaskan di sini. Bapak, Ibu, dan pemirsa yang ada di channel YouTube Himpaudi Kaltim TV, kita lihat bahwa saat ini media-media mainstream, media-media besar yang sering kita lihat di layar TV, mereka juga punya kanal-kanal di YouTube. Ya, ini saya contohkan di sini ya, yang sering saya tonton ini karena saya suka siaran-siaran berupa berita ya. iNews TV, mereka punya channel juga di YouTube dan setiap hari juga ada live-nya. TV One juga demikian ya. Ada kita bisa saksikan secara manual di TV kita di rumah, juga kita bisa saksikan secara streaming. Mereka juga sudah punya kanal di YouTube. Kompas juga demikian, dan hampir semua media-media mainstream yang lain mereka juga punya kanal di YouTube. Dan investasinya tidak begitu mahal. Kita sudah miliki itu perangkatnya. Perangkatnya bisa berupa handphone saja juga bisa juga hanya laptop saja, atau kombinasi atau tambahan perangkat-perangkat yang lain untuk agar lebih sempurna. Kemudian alasan yang lain, kenapa di YouTube? Kita ketahui bahwa YouTube ini sekarang banyak digemari, baik mulai dari tingkat PAUD. Nah, siswanya Bu Norda ini ya, di PAUD pun juga sudah menyaksikan siaran Bu Norda tiap hari Senin sampai Jumat.
ya di TV Himpaudi Kaltim mengajar siswa-siswa PAUD, anak-anak SD, dan sekarang kalau mereka ditanya itu kalau dulu mau jadi apa, mau jadi presiden, mau jadi dokter, mau jadi insinyur, nah sekarang banyak pilihan, kamu mau jadi apa, mau jadi YouTuber. Nah mereka sudah mengenal dan akrab sekali dengan YouTube. Seperti itu, ini alasan berikutnya. Kemudian alasan yang lain adalah bahwa di YouTube ini bisa dua moda, yaitu moda sinkronus dan asinkronus tadi. Bisa yang moda live dan moda yang video on demand. Jadi ketika yang sinkronus ini yang secara langsung Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu yang menyaksikan siaran sekarang ini disebut dengan sinkronus. Ya, itu berarti tatap muka langsung. Kemudian yang asinkronus ketika nanti teman-teman yang tidak bisa menyaksikan live ini bisa melihat rekamannya, mengunduh rekamannya, itu disebut dengan asinkronus. Itu bisa dilakukan di YouTube. Kemudian kita lihat sebuah penelitian ya yang dilakukan di Amerika Serikat bahwa YouTube ini merupakan media sosial yang paling banyak penggunanya. 73% ya pengguna media sosial di Amerika Serikat menggunakan YouTube. Disusul oleh Facebook dan media-media yang lain, ada Instagram, ada Pinterest, LinkedIn, Twitter, WhatsApp, dan lain-lain. Jadi YouTube di sini berada di ranking pertama untuk media sosial, terutama untuk penyiaran. Bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia juga demikian ya. Pengguna YouTube aktif di Indonesia sekitar 132 juta tahun 2019 ya. Artinya 88% media sosial yang aktif oleh penduduk Indonesia ini menggunakan YouTube ya. Disusul media sosial yang lain ya. Kemudian alasan yang lain bahwa memang di YouTube ini ada konten yang positif dan juga ada konten yang negatif. Oleh karena itu, kita sebagai guru seyogyanya membuat konten-konten yang positif ini untuk menutupi, untuk membombardir konten-konten yang negatif. Walaupun konten-konten negatif tersebut sudah tiap hari diblok ya oleh Kementerian Informatika ya, Kemeninfo, tapi selalu ada dan terus ada. Oleh karena itu kita harus imbangi kontennya. Bagaimana nanti lambat laun konten positif akan menenggelamkan konten yang negatif. Dan hal yang lain di YouTube juga ada review agent, artinya ada iklan-iklan yang bisa kita masukkan di konten siaran kita. Kemudian Bapak Ibu, operator-operator di Indonesia ini juga memberikan layanan khusus, ada paket-paket khusus yang meringankan beban bagi penikmat YouTube. Ada paket YouTube Unlimited ya, dari Telkomsel, ada Unlimited YouTube dari Satelindo, ada juga dari XL, dari Tri. Jadi hampir semua operator seluler yang ada di Indonesia ini menyediakan layanan YouTube Unlimited. Jadi kalau nanti siswa menonton tayangan pembelajaran gurunya berjam-jam nggak masalah gitu ya, nggak masalah karena ada menggunakan paket yang unlimitednya itu gitu ya, gunakan paket unlimitednya itu kita bisa manfaatkan. Nah berdasarkan latar belakang itu tadi Bapak Ibu, sejak corona melanda Indonesia 24 Maret lalu, saya dan teman-teman guru se-Indonesia menggagas sebuah program layanan belajar online yang saya kasih nama Guru Tanggap Corona Indonesia. Kenapa? Karena saya kasih nama Guru Tanggap Corona Indonesia karena kita langsung bergerak ya. Hari Senin itu kita masih ujian online di sekolah ya, masih UNBK. Begitu sorenya ada pengumuman bahwa besok ujian dihentikan, ya, tidak ada lagi kegiatan di sekolah. Maka hari itu juga saya menyelenggarakan program siaran langsung di YouTube.
tidak usah pikir panjang, langsung besok harinya saya menyampaikan, saya ajak teman-teman di Kaltim dan seluruh Indonesia yang tergabung dalam 2 grup WA, ada sekitar 500 anggota. Setiap hari selalu siaran untuk jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. Ya, ini contoh jadwalnya ya. Mereka dengan antusias, karena inilah cara yang bisa kita lakukan ketika kita terhenti proses pembelajaran, tidak bisa ke sekolah, siswa nggak bisa ke sekolah, maka kita bisa tetap memberikan layanan ke siswa melalui belajar online. Dan masih eksis sampai saat ini, dan interface-nya seperti ini, Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah interface tim yang bekerja di sini ya, ada moderator, ada host, ya ada narasumber, dan ini layar presentasinya, dan antusias siswa-siswa juga sangat luar biasa ya, ada sampai ribuan siswa yang bisa menyaksikan. Dan misalnya katakanlah hari ini hanya ditonton beberapa ratus orang, barangkali besok atau lusa terus bertambah dan terus bertambah sehingga bisa menjadi ribuan seperti itu. Nah, sekarang bagaimana implementasinya Bapak Ibu ya? Implementasinya kita bisa menggunakan 2 cara Bapak Ibu. Kita bisa menggunakan 2 cara, ada yang desktop based dan ada yang web based. Ya, yang desktop based ini kita mengunduh aplikasinya. Nah, aplikasi yang beredar di internet ada bermacam-macam Bapak Ibu. Ada yang free, ada yang berbayar. Yang free ini OBS. Nah, Open Broadcast Studio. OBS ini Bapak Ibu bisa download dan free, ya tidak perlu membayar lisensinya di sini ya, open source. Dan Bapak Ibu install di aplikasi komputernya ya, install di aplikasi komputer, bukan nggak bisa di laptop, install OBS-nya. Nanti saya demokan yang ini. Kemudian cara yang kedua adalah yang web base. Ya. Yang web base ini tidak perlu diinstal aplikasi apapun. Kita tinggal mencari alamatnya, yang kita gunakan saat ini adalah StreamYard. Ya, kita cari alamatnya, kemudian kita bikin akun, dan kita siap untuk menyelenggarakan siaran langsung. Baik, itu untuk paparan sementara Bu Norda. Sebelum saya demokan, bisa ditengok ke layar chat, kalau ada pertanyaan kita jawab dulu, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan lanjut ke demo untuk praktek langsung. Silakan monggo Bu Norda. Iya. Ya, baik Pak Yahya. Dari live comment sementara belum ada pertanyaan, tapi dari saya Pak pertanyaannya. Oke. Jadi gini, betul pemirsa sekalian bahwa di Bontang juga sudah ada siaran live streaming ya setiap Senin sampai Jumat, dan saya juga terlibat, tapi sebenarnya di belakang layar itu lebih banyak Pak Yahya, bahkan mungkin didominasi oleh beliau, sehingga saya juga sebenarnya belum tahu secara utuh ya, sehingga saya pun jadi bertanya-tanya. Mungkin nanti bisa sekalian dijawab ya Pak. Yang pertama terkait penggunaan tadi yang web based untuk StreamYard, itu apakah berbayar atau tidak, kemudian seperti apa, dan yang kedua, mungkin pemirsa juga melihat setiap kali kita mau memulai siaran itu ada bumper di depan ya, atau istilahnya opening video yang ada background dan ada gambarnya. Nah, itu saya dari kemarin sebenarnya penasaran itu suara siapa. Jadi mungkin nanti bisa sekalian dijelaskan ya Pak Yahya seperti apa prosesnya. Silakan, terima kasih. Ya, yang web based. Bu Norda mau yang web based atau yang desktop dulu nih? Oke, saya coba contohkan dulu yang desktop dulu ya, yang desktop dulu ya, baru nanti yang web based-nya ya. Oke, kita coba Oke, boleh. Saya coba share screen ya, lagi siap. Sebentar. Saya coba share screen dulu. Oke. Oke, sudah nampak layar saya? Bu Norda sudah nampak ya? Oke, tadi saya jelaskan ada 2 cara ya, yaitu yang desktop based dan web based. Yang desktop based tadi saya recommended yaitu dengan OBS. OBS Bapak Ibu tinggal cari di sini OBS, ya, klik
ada nggak di sini OBS gitu ya kan? Oh ada ternyata di urutan pertama karena banyak dicari orang. Nah, ini. Oke. Tapi harus di PC ya Pak ya, nggak bisa di laptop ya? Ini ya bisa di Windows kok, Windows jalan di komputer, kemudian di Mac dan di Linux. Kita tinggal download, klik download, udah jalan, begitu download kita install. Nah ini free, ini tidak berbayar. Tapi kalau yang web-based tadi ada yang berbayar, ada yang free. Kita download di sini ya, kita simpan. Oke, kita simpan, kemudian kita install. Cara menginstalnya saya kira hampir semua program komputer sama ya. Begitu ada file exe, kita klik saja file exe itu, tekan tombol next, dan terakhir kan finish kan, begitu kan Bu Nurda ya. Nah, katakanlah udah selesai nih. Betul. Katakanlah udah selesai menginstal. Nah, aplikasinya ada di sini Bu Nurda, nih kita lihat. Dan pemirsa kita lihat ya. Kita lihat dulu. Kita lihat dulu mana ini ya, sebentar. Nah, ini aplikasinya OBS Studio ini sudah terinstall. Nih. Sebentar saya lihatkan. Nah, aplikasi ini cuman tidak bisa kolaborasi Bu Nurda. Kalau kita kan bisa kolaborasi ini. Pematerinya ada di Samarinda, moderatornya ada di Bontang. Tapi kalau dengan OBS kolaborasinya menggunakan tools yang lain, misalnya Webex atau Zoom gitu ya, bisa gitu ya. Kalau di StreamYard tadi bisa tambahan ya. Bentar, tadi saya lihat dulu mana aplikasinya nih. Ya mungkin bagi orang yang katakanlah pemula di IT, memang aplikasi ini agak sedikit rumit ya, agak sedikit rumit dibanding dengan nanti yang kedua yang web-based ya. Kita kasih tantangan yang rumit dulu. Nah, jadi interface-nya seperti ini. Interface-nya seperti ini ya. Nah, di sini aplikasi ini akan dihubungkan ke YouTube kita. Nah, cara menghubungkannya nanti di sini kan ada apa itu namanya setting ya. Di sini ada menu setting. Nah, di bagian setting ini ada bagian stream. Nah, dia minta key. Key ini berasal dari YouTube. Ini berasal dari YouTube. Oleh karena itu kita buka YouTube kita. Nah, kita buka YouTube kita. Ya, kita buka YouTube. Nah, di YouTube ini kan ada menu go live atau siaran langsung. Kita lihat dulu, mudah-mudahan tidak lambat koneksinya. Dan di StreamYard ini memang kalau kita siaran langsung memang ada jeda ya, jeda antara yang sekarang kita ngomong mungkin beberapa detik kemudian baru muncul, itu jedanya cukup tinggi. Oke, ini saya lihat di sini ini ada gambar handycam kan di pojok kanan, create ya, tekan create, kita pilih yang go live. Kita go live. Kalau yang upload ini kan kita mengupload video rekaman biasa ya, ini kita tekan go live. Ya, kita mau membuat siaran langsung berbasis YouTube menggunakan yang basisnya desktop dengan menggunakan OBS. Ya, itu cocok kalau kita untuk siaran tunggal. Ya, siaran tunggal, kita presentasi sendiri, ya, kemudian membaca chat sendiri. Ini cocok untuk yang ini. Dan bentuknya, untuk contoh siaran tunggalnya saya ada rekamannya juga ya, sebentar ini. Oke, ini agak lambat nampaknya nih. Oke, sambil menunggu proses demo di sini, saya lihatkan juga ini nampaknya agak lambat internet di sini. Ini tadi saya tutup aja karena sudah saya download. Ini tadi sudah kita download, kita tutup saja. Kemudian, ya, karena cukup banyak jendela terbuka, Pak. Iya, namanya dapat jendela ini termasuk drive yang lain ini ya. Jadi maka memperlambat saya punya layar ini.
Nah, untuk di aplikasinya sendiri seperti ini saja. Memang konfigurasinya hanya di sini ya, kita setting. Kodenya ngambil dari YouTube, kemudian kita tekan, kita masukkan kodenya ya. Kita masukkan kodenya di sini yang dapat dari YouTube. Tadi saya proses mengambil dari YouTube masih agak lambat. Baru kita tekan Start Stream. Begitu tekan Start Stream, maka nanti di YouTube sudah ada previewnya. Nah, di sini kita juga bisa. Nah, di sini kan ada tanda plus ini ya. Nah, ini tanda plus. Apakah kita mau display capture berarti layar tampilan komputer kita akan terlihat. Kemudian apakah nanti kita mau video capture ya, video device berarti dari wajah kita akan terekam oleh webcam. Ini kenapa tidak berfungsi? Karena aplikasi webcamnya ini sedang saya pakai di StreamYard sehingga di sini nggak nampak ini ya. Nah, di sini nggak nampak wajah saya di aplikasi ini karena perangkatnya dipakai oleh yang web based. Ini gambarannya seperti itu. Oke, sekarang karena ini agak lambat, saya langsung masuk ke satunya lagi aja ya, yang web-based ya, karena kelambat. Ya, untuk yang web-based Bapak Ibu ya, kita tinggal ketik saja sini. Aplikasi yang saya gunakan hari ini, StreamYard. Nah, StreamYard sini klik. Oke. Tadi pertanyaannya, apakah ini berbayar atau gratis? Ada dua mode, ya. Kalau berbayar berapa atau gratis berapa, gitu ya. Apa kelebihannya kalau berbayar dan gratis? Kita lihat. Ini Bapak Ibu. Jadi ada yang berbayar $25 per bulan. Ini benar dah, 25 per bulan. Ya. Ada juga bisa juga. Betul. Kalau yang berbayar apa sih kelebihannya? Yang berbayar, kita lihat yang berbayar kita bisa mengganti logo, kemudian juga unlimited. Jamnya unlimited. Kita mau 24 jam siaran non-stop juga enggak masalah. Nah, tetapi kalau yang berbayar, kita tidak bisa mengganti logo. Nggak bisa mengganti logo. Kalau yang sekarang gratis maksudnya Pak? Kita kan sekarang logonya Himpaudi kan. Nah, kalau yang gratis itu selain kita tidak bisa mengganti logo dan dibatasi cuma 20 jam per bulan. Dibatasi 20 jam per bulan. Nanti bulan depan bisa direset lagi. Jadi bulan depan statusnya 0 lagi, boleh menggunakan lagi. Berarti kalau misalnya sebulan cuma 20 jam berarti sehari sejam ya, bisa Senin sampai Jumat aja ya, Senin sampai Jumat sejam-sejam itu ya, sampai 1 bulan nanti. Iya. Habis itu kan kuotanya habis nih, bulan depan lagi gitu, hanya bisa siaran Senin sampai Jumat berjam-jam. Dan ini model-model siarannya nih. Ini siaran-siaran yang sedang live ada di sini, kemudian ini siaran-siaran yang untuk besok dan sedang mau dipakai untuk selanjutnya di schedule, kita bisa schedule. Jadi jawabannya tadi ada dua mode, yaitu yang berbayar dan gratis. Ya, yang berbayar unlimited dan bisa mengganti logo, ya. Yang gratis tidak bisa mengganti logo dan dibatasi 20 jam saja setiap bulannya. Itu pertanyaan yang kedua Bu Norda ya. Pertanyaan yang ketiga tadi apa tadi? Yang tentang bumper Pak. Oh iya. Tapi sebenarnya saya jadi muncul pertanyaan baru setelah penjelasan Pak Yahya. Iya, kenapa nih? Iya, jadi tadi kan kurang terlihat, tapi kalau misalnya kita mau daftar yang OBS dulu nih, ketika kita sudah masuk ke YouTube, kemudian go live, itu akan keluar kode yang akan kita masukkan di aplikasi tadi ya? Betul, ini kodenya masih muter-muter nampaknya nih. Makanya saya skip dulu. Kita dahulukan yang ini kan. Kemudian untuk yang web, berarti kalau yang gratis ini sebenarnya siapapun bisa menggunakan ya, atau bisa membuat live streaming sendiri gitu ya, tergantung dari yang penting punya akun YouTube gitu kan? Ya. Dan YouTube-nya itu sudah bisa gitu Pak ya? Diverifikasi Bu Norda. YouTube-nya harus sudah diverifikasi. Nah ini Pak, yang verifikasi YouTube-nya itu yang bagaimana? Ya biasanya kalau kita nanti
begitu mau siaran live dengan StreamYard ini, kita diminta verifikasi. Tekan aja verifikasi, nanti kita diminta apakah verifikasinya by phone atau by SMS. Pilih aja yang SMS, kemudian nanti masukkan nomor handphone kita ya, itu nanti akan menerima kode tertentu dari YouTube untuk dimasukkan ke kode verifikasi. Ya, tetapi tidak bisa langsung dipakai hari itu juga. Biasanya tunggu 1 kali 24 jam baru bisa dipakai. Oh, begitu. Ya, baru tunggu 1 kali 24 jam. Nah, seperti itu anunya nanti ya. Itu untuk yang gratis ya Pak ya, 20 jam per bulan ya maksimal ya? 20 jam per bulan ya, per bulan. Oke. Ini kemudian sebentar saya coba demokan yang gratis ya dengan di browser yang lain ya, karena di browser yang ini saya sedang gunakan ya, dan Bapak Ibu pemirsa di rumah, browser yang recommended adalah Google Chrome. Ya, di Mozilla bisa, bisa, tetapi ada fitur-fitur tertentu ini yang terblokir. Ya, terblokir di fitur-fitur tertentu. Jadi yang sempurna jalan di, misalnya ini, entah saya lihatkan di sini ya, stream. Karena yang saya gunakan saat ini adalah Google Chrome, maka saya akan gunakan browser yang lain supaya tidak tabrakan. Oke, kita lihat dulu dari alamatnya. Mudah-mudahan Google bisa membetulkan kalau saya salah nulis ya ini. Nah ini Bu, kan. Oke, kita langkahnya sangat sederhana ya, sangat sederhana sekali langkahnya ya. Oke, mungkin lebih sederhana daripada kita membuat akun di Facebook. Nah, kita mulai dengan Get Start. Ya, Get Start. Mulai Get Started bisa di sini ya. Kita masukkan email kita di sini. Nah, kita masukkan email kita di sini. Misalnya ya, mana nih? Nah, ini. Kita masukkan email kita di sini ya. Begitu kita masukkan Get Started ya, maka email kita ya, email kita akan menerima kode. Ini kenapa ditolak? Karena saya sudah pernah mendaftar ya, saya sudah pernah mendaftar ini gitu, gunakan akun yang sudah, karena saya sudah mendaftar, saya akan coba login aja, saya akan coba login. Oke. Ya, karena kan sudah pernah mendaftar ya. Tapi kalau Get Started paling ini apa ya, langkah-langkahnya mungkin sama kayak daftar akun medsos yang lain gitu ya. Betul, malah ini lebih sederhana, tidak diminta untuk ngisi macam-macam, hanya begitu kita mengirim email kita diminta kodenya. Kodenya apa? Kodenya dilihat di email. Di email ya, saya buka email ya. Nah, kita buka email, gmail.com mana? Oke, kita lihat nanti akan ada kode, dan kode ini dimasukkan sekali untuk pemakaian selanjutnya gitu kan. Tidak setiap kita login itu minta email sepanjang kita statusnya tidak logout dari email kita, insya Allah tetap tersimpan kodenya. Ya. Oke. Gmail.com. Oke, kita lihat di sini berikutnya. Kita lihatnya. Oke, kita masuk. Oh, kok salah ini? Jangan-jangan saya lupa ini, Bu. Lupa. Kebanyakan email mungkin Pak, jadi passwordnya lupa. Mudah-mudahan tidak lupa. Oke, nampaknya berhasil. Nampaknya tidak lupa. Tadi mungkin huruf besar ternyata, caps lock-nya tertekan. Nah, nampaknya. Iya. Oke, kita lihat nanti ada kode yang kita bisa masukkan ke streamnya tadi. Nah, jadi nggak perlu ngisi profil yang macam-macam. Nah, ini langsung dikasih kode kan, hari itu juga kan. Nah, dikasih kode. Ya. Oke, kita lihat di sini.
Ya, kita masih loading. Yang kalau pakai Mozilla nampaknya agak lambat memang. Nah, ini kodenya nih. Kodenya juga langsung begini aja prosesnya. Ya. Oke. Cukup mudah ya? Sangat mudah, nggak usah ngisi profil baru lagi. Oke, tekan paste di sini, tempel ya. Oke, klik di sini. Nah, ketika diklik langsung kita berada di sebuah satu ruangan ya, yang kita berada di sebuah studio yang kita bisa membuat ruangan-ruangan sendiri. Ya, ibaratnya ini katakanlah ini ruang studio nih. Saya mau siaran pendidikan, berarti ada di ruang ini. Saya mau siaran hiburan, ada di ruangan ini. Nah, untuk menciptakan ruangan-ruangan itu caranya dengan cara create broadcast di sini. Nah, atau memasukin ruangan yang sudah tersedia. Ini siaran langsung YouTube misalnya kan. Ini siaran yang sudah tersedia. Tapi kalau saya pengen bikin siaran baru deh gitu kan ya. Nah, bikin siaran baru tentunya di ruang yang berbeda kan ya. Nah, ini acara cerdas remaja nih, acara news di sini, acara untuk apa di sini mimbar di sini. Nah, saya bikin ruangan baru. Nah, ruangan baru ini berarti kalau yang pakai kalau pakai ruangan lama itu berarti masih di channel yang sama tapi sudah beda video gitu Pak nantinya ya. Iya, bisa kita bisa di channel yang lain juga. Kan di sini kan ada channel ini, channel Rumah Belajar ya, yang nampak di layar ada layar itu ya, channel Rumah Belajar ada kelihatan. Ya. Dan ada channel Balikpapan ya. Nah, saya misalnya channel yang lain atau mau channel yang ada atau channel yang lain, yang baru ya channel yang lain. Tambahkan channel di mana? Di channel YouTube. Ini bisa terhubung ke main lain-lain ini ya, kayak Facebook, bisa segala macam ya. Kita masuk ke channel YouTube. Ya. Channel YouTube kita tentunya kita harus memilih dari channel-channel yang ada. Ini ada Rumah Belajar streaming, ada Himpaudi Kaltim TV. Ya. Nah, mau mencoba channel yang ada ini atau channel yang baru Bu Norda maunya nih? Yang baru lagi kah? Coba yang ada dulu aja Pak, atau yang baru deh, kalau untuk pemula kan baru ya nanti ya. Oh iya, yang baru saja. Iya, Snapdragon ya berarti ya. Sebagai pemula dulu. Ya. Berarti yang misalnya ini yang belum saya pakai ini mungkin sini aja. Mudah-mudahan belum. Nah, ini. Misalnya saya mau arahkan ke channel ini ya. Saya mau arahkan ke sini, ini berarti dan channel ini sudah punya akun YouTube-nya ya. Dan sudah diverifikasi, pastikan sudah diverifikasi. Tapi kalau belum diverifikasi nanti ada permintaan sih. Ada permintaan untuk verifikasi, seandainya belum. Ya. Jadi nggak langsung ditolak juga ya, dikasih peringatan atau permintaan untuk verifikasi YouTube ya? Iya, dikasih peringatan. Nah, ini belum verifikasi dulu. Jangan lupa ini, sampai lupa kata huruf besar nih. Itu ada matanya Pak, bisa diintip dulu Pak. Tapi nanti pemirsa lihat. Biasanya pengkombinasian huruf besar itu yang saya sering lupa gitu ya. Kemarin pakai huruf besar atau enggak? Nah, terus saya pakai yang yang dua channel yang tadi ya. Nanti saya lihat lagi. Ini nampaknya saya lupa. Apakah ini tadi di huruf besarnya di mana ini? Saya coba sekali lagi. Kalau nggak mau masuk berarti pakai channel yang satunya yang tadi aja, yang sudah ada kan ya. Tadi kan udah tersedia nih, ya kan? Misalnya ke Rumah Belajar streaming misalnya ya. Yang ini Rumah Belajar ya, Rumah Belajar. Rumah Belajar ya. Ya, ini kasih kita judulnya siaran apa ini?
misalnya siaran apa itu siaran ini ya kita kasih judul mata pelajaran atau topik yang sedang mata pelajaran apa tentang apa misalnya, ya, boleh. Alam semesta misalnya. Alam semesta ya, alam semesta. Ya. Alam semesta berarti kita tulis judulnya alam semesta topiknya. Nanti ada di ruangan itu. Ya. Kita copy aja di deskripsi sini ya. Copy, kemudian apakah ini nanti langsung disiarkan sekarang atau nunggu besok atau 1 jam ke depan ya, kita bikin schedule aja ya, kita bikin schedule hari ini misalnya jam 2 atau jam berapa gitu ya. Nah, jam 8 malam berarti jam 2 00 PM. Oke. Nah, ini kita bisa sisipkan gambar ya. Ini kita bisa sisipkan gambar ya. Gambar ya sesuaikan, mungkin cari gambar di Google yang terkait dengan alam dan seterusnya ya. Tadi alam semesta ya. Ya. Alam semesta ini sesuai tema ya. Sesuai tema deh untuk thumbnailnya ya. Bisa juga ini halaman depan dari PowerPoint kita akan lebih bagus. Untuk jadikan thumbnailnya seperti yang saya buat sekarang kan, halaman depan paparan saya yang saya jadikan. Nah, kita download ini ya, kita simpan ini gambar ya, ngambil gambar yang mana nih alam semesta ini, yang bagus ini. Oke, saya coba sembarang aja ini, yang penting ya, ada yang mana aja, yang mewakili. Ya, ini buat contoh ini. Ya. Oke, saya simpan gambarnya, save as, simpan gambar dengan nama alam semesta. Sebentar, taruh di mana nih? Ini aja deh. Namanya universe, alam semesta atau jagat raya. Oke, saya masuk ke tadi ruang yang akan membentuk ruang tadi di sini kan ya. Saya kasih thumbnailnya, klik. Nah, kemudian saya cari gambarnya, mana tadi gambarnya Bu? Sebentar. Di desktop tadi ya? Di desktop ya, JPG tadi ya? Iya. JPG di desktop, tadi saya nyimpannya di desktop atau di lain? Cari gambar lain nggak apa-apa ya, yang ada di komputer ini ya? Iya sudah. Iya. Katakanlah ini alam semesta raya nih, katakan alam semesta raya nih, loh, ya kan? Iya, betul. Itu kan bagian dari alam semesta. Alam ya, bagian dari alam semesta lah ya. Udah tekan create broadcast. Create broadcast. Maka sudah tersedia nanti ruangan di studio. Jadi pola siaran ini adalah seperti pola siaran TV. Jadi ini adalah ruang studio TV yang kita bisa masukin. Saya masukin dulu ya misalnya kan. Nah, di sini ada tekan more. More ini kita bisa mengundang narasumber kalau kita kolaborasi. Siapa moderatornya, siapa hostnya. Ini invite di sini ya, kita copy, kita kirim ke WA mereka. Ini invite. Kemudian ini juga ada view on YouTube. Nah, view on YouTube ini adalah link yang nanti di-share ke siswa. Link yang nanti di-share ke siswa bahwa alamat YouTube-nya nanti yang ditonton adalah ini, gitu kan. Kita coba nampaknya yang alamat ini. Oke, sambil menunggu linknya, saya coba masuk ruangan. Ini saya masih belum berada di ruangan nih, belum berada di ruangan untuk kita siaran, tapi sudah di studionya, di gedung studio itu sendiri gitu kan ya. Saya masuk ruangan. Masuk ruangan. Nah, tampilkan produksi nampaknya ini, jangan-jangan ini suka di blok ini kalau di mana Mozilla ini ya. Nah, suka di blok. Nah, kita izinkan, apakah kita diizinkan untuk mengakses mic dan kamera? Iya, kamera. Ya. Betul ya. Kalau nggak nanti suaranya nggak keluar gitu ya. Betul ya. Nah, kita pakai kamera, integrated kamera. Kalau misalnya kita ada beberapa interface, kita pilih aja. Jadi kamera webcam yang dimaksud adalah di sini ya. Mungkin kita bisa menggunakan kamera eksternal yang lain. Seperti handphone juga bisa kita jadikan kamera sebetulnya ya. Yeah. Oke, baru kita kasih nama di sini. Kita kasih nama kita, misalnya narasumber siapa gitu kan. Kita kasih nama kita. Tidak perlu nanti juga instansi kita gitu kan, instansi kita gitu apa gitu kan, tuliskan aja ini display name. Baru kita masuk
tanpa enter, tanpa mic dan tanpa karena apa? Karena mic saya sedang dipakai Google Chrome nih Bu Nurda, nggak bisa nih kan? Mic saya dipakai Google Chrome untuk kegiatan siaran ini, jadi tidak bisa dipakai di sini. Nah, tapi gambarannya seperti ini gitu ya. Ini gambarannya seperti ini. Kita tengok tadi di YouTube. Nah, di YouTube sudah ada nih Bu Nurda nih, Alam Semesta. Ada tak? Iya, betul. Baru kita tekan share. Kita tekan share ke siswa bahwa inilah besok ruangan kita untuk nontonnya di sini. Kita share ke WA. Di-share di sini. Sepanjang belum ditekan go live, ini masih statusnya adalah mundur ini kan, live in 5 jam. Ya, 5 jam kemudian baru live in. Oke, kita sekarang kembali ke ruang studionya. Kalau yang ini TV-nya anak-anak di YouTube ya. Kalau ini kita ruang studio. Nah, kita masuk ke coba menjelajahi ruang studio. Nah, di ruang studio ini ada beberapa panel ini Bu Nurda, ada beberapa panel ya. Ini adalah gambar satu orang, artinya yang muncul di layar adalah satu orang saja. Yang ini gambar dua orang. Nah, ini berarti yang muncul di layar 2 orang atau lebih, walaupun gambarnya itu 2, tapi lebih dari 2. Dan bedanya dengan yang ini juga 2 atau lebih. Yang ini yang nomor 2 ini disorot zoom, lebih dekat mukanya, lebih gede. Nah, kalau yang ini agak jauh. Yang ini agak jauh, ini yang ini. Nah, kemudian ada juga ini kombinasi ya, gede dan kecil, artinya apa? Pembicara utama itu akan mendominasi layar, kemudian moderator dan host mengecil gitu. Ini yang kombinasi yang ketiga. Yang ini adalah kombinasi antara paparan dan presenter, tapi posisinya adalah presenter lebih gede, tapi paparannya kecil. Kalau yang ini, kalau yang ini, nah terbalik, ini paparannya mendominasi, orangnya tetap muncul, yang muncul tadi kecil, orangnya muncul tadi kecil. Kalau yang ini paparan full, orangnya menghilang. Full paparan, ya full paparan, orangnya menghilang. Tampilan untuk host ya Pak ya? Ya, ini adalah kontrol-kontrol ketika kita jadi host ya. Ini kontrol-kontrol ketika jadi host. Ketika kita bukan jadi host, hanya sebagai guys yang diundang untuk memberi materi atau guys yang diundang untuk moderator, tidak ada kontrol-kontrol ini. Kontrol-kontrol ini tidak ada. Kalau kontrol-kontrol di bawah ini semua ada, baik guys maupun host ada ya, kontrol mematikan mic, mematikan kamera ya, auto share screen juga ya. Ini ada di kita. Kalau lift ini berarti meninggalkan studio, jangan ditinggalkan liftnya, nanti kita hilang. Dan di sini, dan di bawah ini ada juga Bu Nurda, ini kan ada nama saya nih, narasumber MSH ini kan. Nanti ada deretan, ada deretan kru yang sedang antri untuk dimasukkan ke ruang siaran. Yang bisa memasukkan ruang siaran itu adalah host juga. Nah, juga diangkat ke atas. Iya, betul. Istilahnya menunggu di belakang layar gitu ya? Betul, iya. Status menunggu ini bisa sampai 10. Status menunggu bisa sampai 10, tapi yang ditampilkan di layar hanya boleh 6. Hanya boleh 6 ditampilkan di layar. Karena kadang kalau kita siaran pendidikan seperti ini kan tidak perlu orang banyak. Ya 2 atau 4 orang sudah cukup gitu kan. Berbeda kalau kita ingin rapat. Kalau rapat ya tentunya Bapak Ibu lebih ideal menggunakan aplikasi lain, mungkin Zoom atau Webex. Kalau ingin rapat yang semua partisipan harus berbicara, mengemukakan pendapat. Tapi kalau untuk siaran pendidikan akan lebih ideal menggunakan live YouTube ini, karena hanya dibutuhkan narasumber dan moderator, barangkali diperlukan host, dan masih tetap bisa berinteraksi dengan siswa melalui live chat, dan kita bisa langsung jawab live komennya. Dan ini saya tidak bisa mengangkat diri sendiri karena mic dan kamera saya digunakan di browser. Ya, seringkali juga saya melihat peserta dengan status begini ya, karena mungkin kesalahan pertama karena menggunakan browser Mozilla ya, jadi harus pakai Google Chrome. Karena Google Chrome sedang saya pakai, nggak bisa saya demokan di sini. Iya. Oke, ini bagian panel-panel yang di bawah Bu Nurda. Ini kemudian ini ada panel-panel yang di atas. Ini ada panel Go Live. Ini jangan ditekan Go Live sebelum kita siap siaran. Sebelum siap. Oh ya.
Nah, kita juga bisa share ini, view YouTube-nya bisa juga kita lihat setelah kita berada di ruang. Tadi di luar ruang juga bisa, di dalam juga bisa. Dan kita juga bisa edit ini. Nah, ini judulnya juga kita sudah bisa juga lakukan. Ya. Walaupun kita sudah berada di ruangan, bisa kita edit judul maupun jadwalnya. Kemudian ini ada komen. Nah, ini ada kolom komen. Komen-komen ini menampilkan pertanyaan-pertanyaan dan komentar dari peserta yang ditulis dari YouTube. Jadi komen ini ditulis dari YouTube. Nah, ditulis dari YouTube akan muncul, ya, betul. Akan ditampilkan di sini siapa. Kemudian banner. Banner ini untuk kita mengetikkan sesuatu. Misalnya saya ketikkan ini banner-banner belajar online misalnya bersama relawan guru. Nah, ini banner saya ketikkan. Ada tulisan bergerak, menurut ada ya? Ada ya? Oh iya. Nah, ini banner. Running text itu Pak ya? Running tag, betul, running tag ya. Kita membuatnya dengan create banner begini aja. Yeah. Kita tulis selamat datang misalnya kan. Selamat datang, kemudian ini karakternya maksimal 200 kata, jangan lebih dari 200. Kemudian kita tekan scroll. Ya, kita scroll baru tekan add banner, baru ditampilkan. Selamat datang. Kan jadi selamat datang kan ya? Nah, saya hilangkan, ditekan hilang. Oke. Hilang lagi, hilang. Oh, gitu. Oke. Nah, ini hilang. Dan di sini ada logo aplikasinya Bu Norda, Powered by StreamYard, yang tidak bisa saya ganti karena ini akun yang gratis. Ini akun yang gratis yang tadi. Gitu. Nah, kalau yang berbayar, kita bisa nanti menambah nih, ya. See what you get by upgrade. Jadi kita harus mengupgrade dengan cara membeli ini. Kalau kita mau menambah logo baru, harus menambah logo dan berbayar yang tadi kan. Jadi fitur ini salah satu, selain tadi dibatasi 20 jam, juga dibatasi untuk kita mengganti logo. Kemudian di sini ada private chat. Nah, private chat ini fungsinya untuk kita koordinasi sesama kru di ruang ini, di room ini ya. Nah, habis ini apa dulu, habis bumper apa, dan terusnya, habis ini waktunya udah habis, bisa kita private chat. Hanya bisa disaksikan oleh tim yang masuk di sini, tidak dibaca oleh peserta di ruang. Kemudian ini setting-setting yang lain, ketika tidak ada masalah ya udah nggak usah disetting. Barangkali yang mungkin ditambahkan ini adalah di green screen ya. Di green screen-nya ini juga tidak support di Mozilla, tapi support di Google Chrome. Kita bisa mengganti background latar belakang seperti yang di Zoom juga ada support untuk mengganti background latar belakang. Nah, ini adalah interface-nya, jadi sangat sederhana sekali kan ya. Proses membuatnya mudah. Tadi langkahnya kan hanya memasukkan get email, memasukkan email, kemudian dikasih kode, kita bikin room, kita masuki, ya itu aja kan, baru kontrol di dalamnya. Ini langkahnya sangat mudah sekali. Jelas Bu Norda yang terkait dengan membuat yang basisnya web based dengan StreamYard ini ya. Tadi yang dengan OBS tadi kan masih kendala karena YouTube-nya begitu lambat aksesnya. Ya, ini betul sudah, Pak. Nanti saya langsung praktek setelah ini. Lihat pertanyaan yang kedua, pertanyaan ketiga tadi terkait dengan pertanyaan kedua terkait dengan ada ya bumper tadi ya. Pertanyaan ini sudah jelas. Bumper ya. Yang ini sudah Pak. Nanti saya tinggal ikut langkah-langkahnya, step-stepnya. Jadi untuk pemirsa di rumah, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan langsung di live comment ya. Kalau ada yang kurang jelas. Ya, tadi pertanyaan berikutnya terkait dengan model siaran ya. Ya. Mungkin teman-teman setiap melihat siaran kami kan selalu ada diawali dengan opening tadi ya. Oh ya, apa tadi namanya bumper ya, kan? Betul. Nah, itu pola-pola siaran yang kita kemas selalu seperti itu. Ada awalan atau pembuka atau biasa kita sebut dengan bumper. Ya. Nah, itu ada fungsinya ya. Fungsinya untuk supaya penonton ini fokus dulu, tune in dulu, fokus dengan suara-suara yang atraktif ya.
yang menggelegar dengan animasi-animasi yang sedemikian rupa. Kita biasanya mulai dengan bumper. Nah, untuk bumper tadi Ibu tadi bertanya bagaimana proses pembuatannya. Ini kebetulan ini yang hostnya ini Pak Rahman, beliau yang biasa membuat dan mengisi suara dari bumper tersebut. Mungkin bisa diangkat untuk menjawab pertanyaan yang kedua, ketiga tadi. Terakhir lah yang pasti tadi ya, pertanyaan terakhir dari saya. Pertanyaan ketiga tadi ya. Ya, ketiga atau kedua, tadi saya juga lupa berapa pertanyaan. Ya. Oke, baik. Modelnya siaran, Bapak Ibu kalau melihat siaran-siaran TV ya, misalnya apakah itu di siaran berita atau Lawyer Club atau apa macam-macam, kan selalu diawali intro-intro atau opening bumper seperti itu. Iya, nah, di siaran kami jadi itu ya, beda dengan rapat-rapat yang biasa menggunakan Zoom atau Webex, nggak perlu itu sebenarnya. Tapi kalau untuk sini karena kemasannya adalah kemasan siaran TV, maka perlu ada itu. Dan yang membuat itu biasanya beliau ada di sini nih bosnya. Kita angkat dulu ke layar. Pak Rahman barangkali bisa. Oke. Halo Pak Rahman. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak Rahman. Selamat bergabung dengan kita di sini. Ya, halo Pak Rahman, halo. Tampaknya suaranya belum masuk ya. Suaranya belum masuk Pak Rahman. Belum. Halo. Halo, audionya, beliau ini menggunakan audio yang ada, Bu. Audio yang di luar yang audio yang kita punya. Beliau menggunakan peralatan audio yang canggih. Mungkin karena canggih biasanya settingannya ini agak rumit. Apalagi kalau diceng. Apalagi dilakukan pergantian biasanya yang canggih ini fiturnya lebih lengkap, ya lebih bagus suaranya. Cuman pengaturannya kadang agak rumit dan trouble juga sangat sering. Iya. Gimana sudah Pak? bisa Pak? Sudah bisa ya. Ya. Ya, selamat siang. Assalamualaikum. Nah, ini suara kita dengar ya. Waalaikumsalam dan juga Pak Yahya. Ya, tadi pertanyaan tentang seputar bumper ya. Ya, itu bumper tuh Pak Yahya yang yang instruksikan untuk saya buat. Ya, tentang opening ya. Jadi sama ya. Kalau di radio itu ada radio jingle. Ya, radio jingle itu fungsinya untuk opening acara. Nah, kalau di TV itu namanya bumper in, kalau di closing namanya bumper out gitu ya. Nah itu biasanya kan kita bikin dengan animasi, ada musik dan juga suara pengantar. Nah gitu Bu. Ya. Nah bagaimana pemirsa, samakah suaranya dengan yang didengarkan setiap kali kita memulai live streaming ya di Himpaudi Bontang dan Himpaudi Kaltim TV. Terima kasih Pak Rahman sudah masih menyumbangkan suara indahnya. Sebentar kita coba share screen dulu. Suara Bu Norda, nampaknya di layar ada dua bisa yang mau langsung barangkali Bu, bisa disapa dulu. Iya. Assalamualaikum Pak Agus Supriyanto. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Di rumah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, secara live streaming. Hanya Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo. Ya, jadi kita memang membuka kesempatan bertanya juga. Dan tadi sudah di-share linknya jika ada yang bertanya boleh link. Nah, ini ada satu penanya kita juga asesor Kaltim juga Bapak Agus Supriyanto. Mau bertanya, silahkan Pak, mic-nya diaktifkan dulu. Boleh bertanya langsung ke Pak Yahya. Oke. Halo. Mau bertanya, silahkan Pak. Ya, halo.
Jelas suara saya? Dengar Pak, dengar. Mungkin YouTube-nya bagus tanya. Ya. Karena sudah masuk ke video. Jelas suara saya? Ya. Dengar Pak, dengar. Bagus tanya. Ya. Karena sudah masuk ke video. Oh ya, YouTube saya matikan dulu ya. Ya, di pause Ya, dulu aja. ya Pak, YouTube-nya dimatikan dulu Pak, YouTube-nya Pak, karena akan tertekannya terdobel dengan suara YouTube. Oke, ya sudah. Dulu. Oke, ya. Nah, udah bersih. Silakan tanya. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, salam excellent untuk Pak Yahya, Pak Rahman, mudah. Ya, luar biasa. Alhamdulillah siang hari ini saya bersyukur bisa bergabung dan belajar yang terbaik terkait dengan materi hari ini. Jujur, ini materi bagi saya materi pertama kali saya bisa memahami lebih detail tentang bagaimana kita bisa mencoba memanfaatkan aplikasi secara live di YouTuber gitu ya. Ya di YouTube. Yang saya tanyakan ini Pak Yahya. Yang pertama terkait dengan tadi istilah apa OBS ya. Ada OBS dengan StreamYard. Selain perbedaan soal durasi waktu dan biaya, apakah berpengaruh di soal tampilan kualitas gambar saat kita live bersama dengan peserta didik ataupun audien yang lainnya? Itu yang pertama yang saya tanyakan. Yang kedua Pak Yahya, tadi saat Pak Yahya mencoba mensimulasikan terkait bagaimana kita install atau masuk menggunakan StreamYard. Nah, tadi saat saya ada konfirmasi melakukan proses apa istilahnya Pak ya tadi ya untuk bisa ya registrasi saya udah masuk, registrasi saya masuk, saya verifikasi udah selesai, itu diminta untuk melengkapi ke destinasi apa gitu namanya. Nah destinasi saya coba ternyata ada pilihan melalui Facebook atau melalui YouTube channel saya itu bagaimana Pak ya atau seperti apa saya masih agak bingung di situ. Itu sementara dari saya. Terima kasih Pak Yahya, Mbak Nurda, dan Pak Rahman. Ya, sama-sama Pak Agus. Silahkan Pak Yahya langsung dijawab pertanyaan ini. Baik, sambil Pak Rahman menyiapkan share screen-nya yang atas pertanyaan yang tadi belum terjawab ya, yang tentang bumper tadi Pak. Mungkin Pak Rahman siapkan share screen-nya, saya menjawab pertanyaan Pak Agus Supriyanto tentang perbedaan StreamYard dengan OBS ya. Jadi kalau selain yang tadi free dan sudah bayar tadi, kalau yang di OBS tadi untuk siaran tunggal, kolaborasi seperti ini tidak ada di fitur OBS, kecuali kita menggunakan tool tambahan misalnya Zoom atau Webex. Kita buka Zoom atau Webex, orang atau akan lebih di share screen. Nah, jadi OBS hanya untuk siaran tunggal kita sendiri saja dan paparan kita saja. Contoh live streaming dengan OBS ini, sebentar saya lihatnya, nampaknya internet saya hari ini kok lambat, sehingga saya susah untuk membuka internet. Sebentar, YouTube. Sebentar. Nampaknya YouTube saya lagi lambat. Kemudian perbedaan di delay Pak. Ternyata di OBS itu delay-nya cukup tinggi. Saya ngomong jadi itu beberapa bahkan 1 menit bisa jadi baru muncul di YouTube-nya, muncul di YouTube-nya gitu. Nah tapi kalau di StreamYard ini saya ngomong ya mungkin hanya 1 sampai 2 detik, dirinya hanya 1 sampai 2 detik muncul juga. Halo gitu kan, halo sekarang nanti di YouTube. Halo juga itu mungkin 1 sampai 2 detik delaynya. Tapi kalau di OBS delaynya agak cukup lama anunya.
bisa sampai 30 menit ya, atau bahkan 1 menit delaynya. Seperti itu Pak Agus untuk yang jawaban. Kedua terkait ketika akun di StreamYard dan kita membuat apa namanya tadi broadcast ya. Nah, kita memang diarahkan kita memang ditanya di situ apakah ini siarannya mau diarahkan ke Instagram, diarahkan ke Facebook atau YouTube ya. Tentu saja kan tadi kan arahnya kan pilih ke YouTube. Sudah dipilih ke YouTube tadi Pak Agus? Sudah? Sudah Pak Yaya, sudah. Halo. Ya, setelah itu diarahkan ke YouTube. Setelah diarahkan. Iya, baru ke YouTube, baru nanti muncul ke channel YouTube saya. Nah itu sampai di situ saya masih kebingungan. Setelah itu apa yang harus saya lakukan dengan selanjutnya? Gitu. Oh gitu. Begitu di YouTube barangkali mungkin YouTube-nya belum pernah diverifikasi. Betul. Kalau YouTube-nya belum diverifikasi dan tidak bisa langsung dipakai siaran hari itu juga, biasanya nunggu 1 kali 24 jam. Mungkin saya demokan ulang lagi ya. Sebentar. Saya lihat dulu screen saya mana nih. Oke, saya coba demokan ulang lagi. Share screen. Tadi saya menggunakan ini ya. Tadi kan sampai di sini kan ya. Sampai di sini atau belum? Ini posisi saya sudah masuk sih ya. Tapi posisi belum masuk ya. Kalau posisi belum masuk berarti saya harus keluar dulu. Nah, saya harus keluar dulu. Saya buka lagi dari awal. Punya StreamYard ya. Oke, saya buka dari awal. Supaya saya berada di luar lagi, tadi posisinya kan sudah masuk. Saya close dulu yang tab yang tadi, yang saya posisinya udah di berada room. Sekarang saya coba masuk di gedung studio TV, tapi belum masuk ke ruang siaran, Mas. Nah, untuk bikin suara tadi sudah muncul sampai di sini kan, Mas Agus? Sudah sampai ya? Sudah sampai. Create broadcast sudah sampai di sini kan ya? Iya, betul. Nah, kan tadi diarahkan ke YouTube kita, sudah sampai diarahkan ke YouTube kita dan sampai diminta email password yang tadi yang saya coba yang baru ternyata saya lupa itu. Yang sudah sampai ini langkah-langkah ini ya. Nah, ya kalau yang di sini belum, yang sampai itu belum. Oh, sampai di situ tadi ditanya macam-macam karena belum diverifikasi. Iya. Jadi belum bisa sampai. Ya, YouTube-nya belum diverifikasi. Ya, jadi mohon maaf. Jadi tadi saya itu kesalahan ngeklik. Saya kan punya 2 email. Nah, saya harusnya ngeklik email saya yang di awal yang sudah ada channel YouTube-nya yang sudah terverifikasi. Tapi saya ngeklik dengan email yang baru verifikasi. Gitu. Itu Pak, berarti bisa dicoba. Berarti dicoba dengan tambah destination. Kan destinasi ada broadcast tambah destinasi. Nah, create destinasi kita ada create destinasi. Nah, coba jadi ditambahkan ke. Oke. Kan seperti itu. Iya. Oke. Ini Mas Agus juga bisa share screen juga. Coba bisa share screen supaya bisa kita bantu dari jarak jauh di sini. Gitu ya. Sebentar, ya, coba share screen. Tekan tombol share screen. Share screen. Oke. Ya. Kemudian muncul di sana. Muncul apa? Di tombol share screen. Iya, muncul seluruh layar Anda, berbagi layar, seluruh layar Anda, semua aplikasi. Share seluruh layar coba. Oke. Baru berbukan ya. Baru ya gambar kita berapa ini ditekan, baru tekan tombol share, nanti akan tampil di situ. Ini ada pilihan untuk bagikan audio itu saya contreng atau gimana Pak ya? Ya, bagikan audio juga. Bagikan audio juga supaya kalau kita mutar video nggak terdengar. Oh gitu ya. Oke, siap.
Oke, coba Oke, kita lihat. sudah. Go ahead. Sudah ada nih. Nah, oke. Oke, Pak Yahya. Oke, nah ini adalah layar dari Mas Susanto. Coba tadi Ya. langkah-langkah yang sudah dilakukan tadi sampai di mana? Ini berhenti. Bentar Pak Yahya ya. Tadi yang sampai terhenti tadi klik ya. Bentar. Oh, nih streamnya baru. Ya, saya buka streamnya baru ya. Ya. Oke, ini Pak Yahya. Create broadcast. Tekan create broadcast. Tekan create broadcast, oke. Ya. Tekan destination, tambah destinasi yang baru. Create broadcast, oke. Tambahkan destinasi yang baru. Betul. Ini ada pilihan YouTube channel ya. Pilih yang YouTube, betul. Ya. Oke, sudah. Kemudian arahkan ke email yang sudah ada akun YouTube-nya yang sudah aktif. Siap. Oke. Lagi proses. Oke, ada pilihan lanjut. Ya, tekan lanjut ya. Ya, izinkan ini Pak ya, izinkan ya. Ya, tekan izinkan, betul. Tekan izinkan. Ya, kalau nggak diizinkan nggak mau nanti. Oh ya, nah ini nampaknya prosesnya ini karena proses menunggu sekitar 1 kali 24 jam. Besok coba lagi akan hilang. Coba ini tekan tombol start yang warna biru itu apa, muncul apa yang warna biru itu? Ya. Warna biru yang warna biru dan yang di atas itu ya, get start atau gimana itu? Get open start. Open YouTube Live Dashboard. Iya, coba klik. Ini mulai. Ya, ini karena baru pertama kali ya, tekan mulai ya. Iya, betul. Karena baru ya tekan mulai aja, enggak apa-apa. Tekan mulai aja di situ. Mulai, oke. Saya mulai, ya. Nah, ini ada pilihan. Ini verifikasi kode. Pakai Indonesia, kirim SMS. Ya. Berarti ini belum diverifikasi Mas. Ini berarti belum diverifikasi. Jadi gitu verifikasi ya? dulu masukkan. Diverifikasi. Oh, berarti channel saya yang lama juga belum diverifikasi. Belum diverifikasi itu ya, belum diverifikasi. Oke. Verifikasi dulu, masukkan nomor HP dan nanti ada dikirim SMS di situ. Betul. Coba gitu. Oke, saya ini. Oke, masukkan kode yang dikirim via SMS. Ya, ini saya masukkan 79. Ya, sudah diterima ya. Betul. 8. Oke, saya kirim. Ya. Ya, klik kirim. Sudah Pak Yahya? Sudah verifikasi ya. Oke, sudah. Ya, tetapi tidak bisa digunakan hari ini juga. Mungkin besok dicoba lagi setelah 24 jam. Oke, siap. Ya. Setelah kali 1 24 jam, maka layanan ke arah ini, tampilan ke arah ini sudah nggak ada lagi. Begitu, begitu. Broadcast langsung kita disuruh nulis judulnya apa. Oke, siap. Ya. Jadi langkah pertama memang itu tunggu 1 kali 24 jam bisa untuk siaran. Oke. Iya. Oke, jelas ya. Ya, tampaknya Agus tadi udah semangat banget ya, jadi langsung praktek. Iya. Jadi ditunggu besok lagi ya Pak Agus. Kalau masih ada kendala boleh langsung. Siap, ya. Pak, ya Mbak Manida, Pak. Terima kasih banyak untuk pertanyaan dan partisipasinya. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Yahya, Mbak Nurda. Kalaupun nanti saya sharing-sharing lagi boleh ya? Boleh, silakan. Oke. Siap. Ya, saya tutup ini ya. Terima kasih banyak. Ya, salam. Ya, Salam Pak Yahya. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan di layar atau jawab pertanyaan Bu Nurda ke yang kedua tadi, yang ke Pak Rahman. Sepertinya waktu sudah semakin mepet ya Pak ya. Jadi silakan atau mungkin dijawab singkat dulu yang soal bumper.
Nanti setelah itu kita baca komen-komen karena ada cukup banyak komen dan ada beberapa penjelasan yang perlu kita sampaikan. Gimana? Apa saya jawab tentang bumper? Baik. Saya dan Bu Daniati dan pemirsa semua, bumper ini saya buat dengan menggunakan aplikasi di smartphone ya, cukup sederhana karena ada dadakan, jadi saya lebih cepat menggunakan HP atau smartphone, dan program yang saya pakai itu adalah KineMaster. Baik, saya akan coba share screen saja ya. Oke. Begitu suara Pak Rahman. Baik, saya akan connect. Kita akan konekkan smartphone saya dengan perangkat laptop. Ya, sekarang lagi proses. Nah, oke, saya full screen saja. Oh, nggak bisa full screen ya Pak, sudah ini ya. Di full screen dulu Pak, baru di konekkan ke handphone. Ya, full screen dulu. Full screen dulu ya. Di putar dulu ya. Share screen ini saya turunkan dulu. Saya share screen ke aplikasi Windows ya. Ya, oke, baik. Saya coba connect dulu dengan laptop saya. Ya, sudah terkoneksi. Kita full screen dulu. Oh, sudah. Nah, di full screen dulu ya. Ini di full screen dulu. Kemudian kita connect. Apakah sudah terkoneksi? Ya, koneksi ke HP-nya terakhir aja Pak. Setelah konekkan ke layar dulu. Ya, ini tampilan di smartphone saya. Nah, kita akan coba menggunakan belum layar Pak, belum tampil di layar Pak Rahman. Yang ada di belum smartphone saya. Nah, ini bentuk tampilan timeline yang saya pakai ketika saya mengedit. Kita coba putar dulu ini hasilnya ya. Halo, belum ada suaranya Pak, belum ada suaranya, audionya. Layarnya belum terlihat. Audionya belum, layarnya. Halo. 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 Ya, nampaknya ini Bu Norda. Jadi Pak Rahman ini mengkonekkan HP-nya dengan ke laptop sehingga suara dari laptop diambil oleh handphone sehingga beliau nggak bisa mendengar suara kita dan sederhana kita buat. Oh iya betul. Latar videonya di sini ada. Sayangnya layarnya belum tampil ya. Jalan. Ya ini kalau kita putar. Tinggal menambahkan beberapa efek. Ada suaranya, kemudian ada transisi. Saya ingin menambahkan suara, misalnya saya ingin menambahkan suara pada narasi saya itu, saya rekam dengan menggunakan aplikasi yang berbeda. Di sini saya menggunakan aplikasi recorder. Ya, saya berikan contoh ya. Ini HiQ. Nah, di sini saya akan bacakan narasinya. Siap untuk merekam. Selamat datang di program belajar online bersama Himpaudi Kaltim. Guru hebat mengajar. Disiarkan langsung dari channel Himpaudi Kaltim. Selamat menyaksikan. Nah, file mentahan tadi saya coba diputar. Oke. Halo Pak Rahman. Nah, itu kita kembali ke program KineMaster untuk menambahkan audio suara dari dari narasi yang ingin kita masukkan. Kalau kita lihat di sini di timeline-nya ini ada beberapa ya, ada logonya ini ada logo. Nah, ini masuk logo. Cara menampilkan logonya ada animasinya ya. Oke. Halo Pak Rahman, halo.
Agak nge-lag ya. Pak Rahman nggak dengar kita, Pak. Ya. Dan nampaknya beliau putus komunikasi dengan kita, Bu, karena HP-nya dikonekkan laptop sehingga laptopnya tidak berfungsi, nggak bisa mendengar suara kita. Mungkin kita menjawab pertanyaan di layar dulu, Bu, 1 atau 2 nih. Benar. Oke, silakan Pak. Sebelumnya saya mau sapa dulu. Ini banyak sekali tadi yang sudah nonton, baik itu dari Kalsel, ada selain Kaltim ya. Kalau Kaltim, Bontang, Balikpapan, Tenggarong, Samarinda ini sudah absen semua. Kemudian di luar Kaltim ada dari Kalsel tadi sudah, dari Magetan Pak, Jawa Timur juga ada. Ya, jadi dari jauh-jauh juga ikut menyaksikan. Alhamdulillah, semoga bermanfaat untuk semua ya. Nah, Pak Rahman hadir kembali. Halo Pak, bisa dengar kami Pak? Ya, tadi mohon maaf karena mungkin jaringan dari tadi agak lambat ya. Jadi Pak Rahman tadi Pak Rahman pada saat mendemokan layarnya tidak terlihat di layar, dan Pak Rahman juga putus komunikasi dengan kita nggak didengar. Ya, saya jelaskan saja. Ada 2 aplikasi yang saya gunakan dengan smartphone. Yang pertama, saya merekam narasi suara saya dengan menggunakan program recording yang ada di smartphone, yaitu high quality record. Ya, saya bacakan misalnya, selamat datang di program belajar online bersama Himpaudi Kaltim, guru hebat mengajar. Disiarkan langsung dari channel Himpaudi Kaltim. Selamat menyaksikan. Nah, itu saya masukkan di recording dulu, kemudian nanti saya inputkan sebagai suara. Sedangkan musik latarnya itu kan ada, kalau di KineMaster, itu memang kita bisa mengambil musik aset yang free, dan kalau kita misalnya upload ke YouTube dia tidak kena copyright. Nah, itu kelebihan daripada KineMaster. Untuk KineMasternya sendiri saya sudah berikan tutorialnya singkat, ada di channel YouTube saya Smart English. Mungkin yang ingin melihat bagaimana proses pembuatan video dengan menggunakan smartphone sederhana, tapi cukup representatif lah untuk upload di YouTube atau di PowerPoint untuk bahan mengajar. Nah, itu bisa kita kombinasikan dengan berbagai alat rekam, misalnya tadi ada high quality record dari smartphone, semuanya bisa diambil dari Android atau smartphone. Itu penjelasan singkatnya. Pak, bedanya dengan rekam ini atau langsung ke KineMaster-nya apa? Kan bisa record suara di KineMaster-nya. Ya, betul. Ketika kita merekam suara langsung di KineMaster, kita tidak bisa mengedit audionya. Jadi misalnya audio kita terlalu tebal, atau kalau direkam dengan menggunakan alat aplikasi perekam lain, kita bisa mengedit. Misalnya kita ingin menambahkan audionya, ya misalnya kita ingin menambahkan efek dan sebagainya. Jadi ada aplikasi lain selain KineMaster, saya menggunakan untuk efek Lexis Audio. Itu semua gratis dari Android. Jadi misalnya menambahkan echo atau reverb, itu bisa lebih megah lah. Jadi itu sebagai aplikasi tambahan selain KineMaster. Dan lebih mudah mengedit, memotong-motongnya lebih mudah. Ya, terima kasih Pak Rahman Halim untuk penjelasannya. Untuk lebih jelasnya tadi disebutkan oleh beliau, ya bisa langsung lihat ke YouTube channel beliau Smart English untuk editing video. Dan mungkin ada banyak video lain yang bermanfaat juga untuk kita. Ya. Terima kasih sekali lagi Pak Rahman. Baik Pak Yahya, ya ini ada pertanyaan dari Wawas Salwa Janati. Saya Salwa dari KB Nusantara Balikpapan Timur. Maaf Pak Yahya, saya mau bertanya, kalau menginstal OBS itu apakah harus di PC atau boleh memakai laptop atau netbook? Silakan Pak. Ya, bisa di PC, bisa juga di laptop, bisa juga di netbook. Tapi rekomendasinya adalah di PC dan laptop, karena netbook ini kita ketahui bahwa netbook ini biasanya prosesornya juga prosesor yang biasa, sehingga kalau kita install agak kinerjanya
kurang ya, netbook ini kinerjanya kurang beda dengan di laptop atau bahkan di PC, lebih recommended di PC. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bisa dilakukan di laptop. Kalau di netbook kurang recommended biasanya netbook ini yaitu kinerjanya lambat. Seperti itu. Menurut saya. Dan waktunya nampaknya sudah jatuh jam. Iya, betul. Pak, ini tadi sebenarnya ternyata yang dari Magetan adalah Bu Arini, pengurus Himpauti Kaltim juga ya, teman kita. Jadi menyapa Mbak Nurida dan Pak Yahya, semoga ilmunya manfaat. Terima kasih Bu Arini, salam kangen dari kita yang di Kaltim. Semoga bisa segera bertemu kembali. Baik, sebelum kita closing, ada yang ingin saya share dulu Pak terkait jadwal pekan ketiga dan keempat. Sudah di-share dulu, sudah ya. Masih muter-muter, Bu. Halo, masih muter-muter nampaknya hari ini internetnya lambat sepertinya. Sudah ya? Halo Pak Yahya? Apakah ya, sudah bisa terlihat? Sudah terlihat, benar dah. Sudah terlihat. Jadi untuk minggu depan itu kita Idul Fitri, jadi di tayangan kita sepatutnya ada jadwal itu kami ralat. Jadi minggu ketiga kita pindahkan di tanggal 29 Mei. Kita akan dibuka oleh PD Kabupaten Pakar terkait strategi perencanaan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 oleh Bu Ketua PD-nya ya, Bu Ika. Kemudian di hari kedua tanggal 30 Mei ya, tanggal 30 Mei saya sendiri materi PAUD from Home untuk orang tua hebat. Kemudian hari Minggu tanggal 31 Mei Bapak Rivianto Bakri dengan materi membuat form pendaftaran online dan flyer. Khusus yang ini itu akan dilaksanakan di Zoom. Jadi bukan Simyat, studionya langsung di Zoom untuk 100 orang. Jadi nanti silahkan daftar, 100 orang pertama akan langsung masuk ke Zoom karena nanti ada praktek, jadi verifikasi prakteknya langsung oleh narasumber gitu ya. Kemudian di minggu keempat kita akan laksanakan mulai tanggal 5 sampai 7 Juni. Jadi hari Jumat itu oleh Ketua PD dan tim dengan materi pendidikan karakter orang tua di masa dengan tangki cinta. Kemudian hari Sabtu oleh Bapak Dr. Budi Raharjo, strategi guru PAUD dalam penanaman nilai karakter pada anak usia dini. Dan di hari Minggu oleh Mas Dedi, Ketua PW Jateng dengan materi pembelajaran bermutu abad 21. Jadi mungkin itu yang dapat kami sampaikan terkait jadwal di pekan ke-3 dan ke-4. Ya, mungkin itu Pak Yahya dan mohon maaf ini mungkin hari ini kita tidak bisa membacakan komen satu persatu karena waktu yang cukup singkat gitu ya. Nanti silahkan bisa download materi hari ini di deskripsi, di kolom deskripsi dan ada link absen. Jadi yang sudah menonton sejak hari Jumat kemarin, Sabtu, dan hari ini silahkan di screenshot dan nanti boleh dimasukkan ke dalam absen untuk hari ini dan sertifikatnya insya Allah paling lama 1 minggu dari sekarang itu akan kami tampilkan juga di kolom deskripsi dan silahkan diunduh gitu ya. Seperti minggu lalu, sertifikatnya juga sudah ada di kolom deskripsi materi yang hari Minggu. Silahkan dilihat kembali dan bisa diunduh untuk yang sudah mengisi daftar hadir ada
e-sertifikat ya. Baik, tadi juga ada yang menyampaikan terlalu cepat penjelasannya, mohon maaf. Ini memang agak ngebut karena waktu kita cukup singkat. Ini sebenarnya biasanya Pak Yahya kalau tatap muka bisa sampai 5-6 jam ya Pak ya materi ini karena harus praktek, jadi pelan-pelan gitu ya. Mohon maaf kalau hari ini mungkin agak terlalu cepat, nanti Bapak Ibu bisa lihat kembali siaran ulangnya di YouTube channel ini, jadi bisa mengikuti langkah-langkahnya, bisa langsung praktek di rumah ya. Dan sebelum kita akhiri, mungkin Pak Yahya ada closing statement dulu. Saya persilahkan. Ya, baik. Dengan kecanggihan teknologi saat ini, maka kita bisa membuat hal-hal yang sulit menjadi mudah. Tatkala wabah corona ini melanda Indonesia, maka kita masih bisa melakukan hal-hal pembelajaran seperti ini dengan teknologi yang barangkali ini teknologi harusnya kita hadirkan untuk masa yang akan datang, tetapi kini hadir pada saat ini. Dan kita mau tidak mau harus dan terpaksa harus melakukan pada hari ini juga. Dan kita bisa lakukan itu dengan mudah, dengan perangkat yang kita miliki sehari-hari, dengan laptop kita dan dengan handphone kita sudah bisa membuat sebuah siaran layaknya siaran televisi yang ada di rumah. Seperti itu, benar, Dah? Ya, terima kasih Pak Yahya. Alhamdulillah hari ini ilmunya sangat bermanfaat. Semoga berkah ya Pak ya. Jadi amal jariahnya Pak Yahya. Ya, dan Bapak Ibu pemirsa yang kami hormati, seperti yang disampaikan Pak Yahya tadi bahwa kondisi ini mau tidak mau membawa kita kepada sebuah keadaan yang berbeda dari yang sudah kita alami sebelumnya. Sekarang kita harus mau tidak mau, suka tidak suka harus melek IT gitu ya, belajar perlahan-lahan dan kemudian menyebarkan kebaikan ini juga kepada orang lain termasuk peserta didik kita. Terutama misalnya untuk guru-guru PAUD, kalau misalnya teman-teman masih bingung seperti apa pembelajaran online harus dilakukan, silahkan tonton YouTube channelnya Himpau di Kaltim TV. Kita sudah banyak share tentang pelaksanaan pembelajaran daring untuk PAUD, dan salah satunya hari ini kita bisa bikin TV sendiri dari YouTube gitu ya. Belajar pelan-pelan. Ya, hari ini mungkin tidak banyak yang bertanya karena masih bingung ini apa sebenarnya gitu ya. Terutama yang bukan penikmat YouTube. Jadi nanti perlahan-lahan mau tidak mau harus terjun juga ke dunia ini. Seperti yang disampaikan Pak Yahya, ada banyak keuntungan sebenarnya ketika kita bisa memanfaatkan teknologi ini dengan baik. Salah satunya nanti kalau YouTube ini kemudian berkembang seperti yang dimiliki artis-artis gitu ya, nanti bisa dapat cuan juga ya Pak Yahya ya. Ketika view-nya semakin banyak, ya betul. Jadi ada profit yang bisa diterima. Baik, sebelum kami akhiri, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pemirsa yang sudah menyaksikan live streaming Himpau di Kaltim TV, Himpau di Guru Hebat Mengajar. Dan kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Minggu depan kita libur karena Idul Fitri, dan kami ucapkan selamat Idul Fitri kepada yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin. Insya Allah kita akan bertemu kembali di tanggal 29 Mei yang akan datang, dan sertifikat serta materi dapat diunduh di sini. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf apabila hari ini ada banyak kurangan dari kami yang bertugas dan juga komen-komen yang tidak bisa kami bacakan satu persatu. Kami terima kasih untuk partisipasinya. Dan untuk penutup ada slogan seperti biasa. Nanti saya bilang Anda hebat, kemudian jawab Guru Hebat Mengajar. Siap ya? Himpau di Kaltim TV, Anda hebat, Guru Hebat Mengajar. Iya, terima kasih. Salam Himpau di Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo,